Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita bahas soal nomor pertama, gagasan pokok pada paragraf di atas ditandai dengan nomor. Untuk mencari gagasan pokok di dalam suatu teks, terlebih dahulu kamu harus mencari kalimat utamanya, gitu ya. Nah, biasanya gagasan pokok itu tertuang di dalam kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokok sendiri itu adalah pokok bahasan atau pokok utama yang dibahas di dalam suatu teks. Nah, jadi ketika kamu sudah menemukan kalimat utamanya, kamu bisa menentukan gagasan pokoknya. Nah, biasanya kalau nggak ada di awal paragraf kalimatnya, dia ada di akhir paragraf kalimatnya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan teks yang disediakan di sini kalimat utamanya ada pada kalimat pertama, yaitu 6 agama resmi diakui di Indonesia. Nah, ini menjadi suatu gagasan pokok karena di kalimat setelahnya dia menjelaskan seperti apa 6 agama tadi. Nah, dia menyebutkan 6 agamanya yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Kemudian dijelaskan juga meski berbeda-beda berarti berkaitan dengan agama tadi, gitu ya. Meski berbeda-beda, namun tidak ada perpecahan di Indonesia. Itulah sebabnya Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna meskipun berbeda tetap satu juga menjadi semboyan negeri ini. Nah, kalimat 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan kalimat penjelas berkaitan dengan 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Kemudian kita lihat di kalimat 5 untuk menggambarkan keberagaman di Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nomor 1. Jadi jawabannya opsi yang A. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik, bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Kita masuk soal berikutnya. Beri tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai
dengan bacaan atau pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Berarti pernyataan yang harus sesuai harus dibenarin gitu ya, yang tidak sesuai di kolom yang salah. Nah teman-teman, kalau ditanya pernyataan yang sesuai dengan isi teksnya, berarti memang harus benar-benar sesuai gitu ya, harus ada di situ isinya berkaitan tentang itu. Kalau nggak ada berarti itu nggak sesuai gitu. Dan harus benar isinya. Jadi sekarang kita lihat pernyataan pertama. Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Nah ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena berdasarkan kalimat pertama dijelaskan kalau Indonesia itu merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua, nah bukan ketiga. Makanya ini pernyataan yang salah. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Impor garam Indonesia menurun pada tahun 2021. Nah sekarang kita lihat apakah impor garam itu menurun pada tahun 2021. Kita cek berdasarkan kalimat ke-6 teman-teman. Nah, di sini dijelaskan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, impor garam ini naik ya 54,02%. Padahal Maret 2020 impor sebesar 198.608 ton. Nah, jadi ini adalah data kalau misalkan impor garam tahun sebelumnya dengan tahun ini itu mengalami kenaikan. Kemudian di kalimat kedua lebih jelasnya dia juga ngasih tahu Kak, impor garam masih saja terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Impor garam kembali melonjak di tahun 2021. Nah, berarti ini menunjukkan pernyataan 2 adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena katanya impornya menurun, sedangkan berdasarkan isi teksnya dia mengalami peningkatan. Berarti opsi 2 adalah pernyataan yang salah ya. Oke, sekarang kita cek ketiga. Impor garam Indonesia pada Maret 2022 adalah 299.736 ton gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat impor garam di Indonesia pada Maret 2022, di sini tidak ada atau tidak ada data berkaitan dengan tahun 2022 gitu. Yang ada adalah tahun 2020 teman-teman gitu ya. Nah, kamu cek lagi di kalimat nomor 6 gitu ya. Nah, jadi di sini disebutkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, impor garam ini naik 54,02%. Padahal pada Maret 2020 impornya sebesar 194.608 ton. Nah, secara kumulatif katanya di kuartal 1 2021 impor tercatat sebanyak 379.910 ton. Nah, jadi berarti teman-teman tidak ada di sini menunjukkan Kak impor garam di Indonesia itu pada Maret 2022 adalah 299.736 ton. Yang ada hanyalah berdasarkan, kakak cek lagi kalimat 4 biar lebih menguatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik seperti dikutip dari CNBC Indonesia, impor garam Indonesia pada Maret 2021 gitu ya, bukan 2022. Jadi jawabannya pernyataan ini adalah salah. Kita lihat pernyataan keempat. RI punya lahan garam seluas 27.047,65 hektar. Nah, ini adalah pernyataan yang benar gitu ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan atau di teksnya disebutkan kalau misalkan dari catatan Kementerian Perikanan dan Kelautan pada kalimat ke-9 atau KKP, RI punya lahan garam seluas 27.047,65 hektar. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita lihat pernyataan kelima. Nilai impor garam Indonesia adalah 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Nah, ini apakah benar gitu ya? Kita lihat berdasarkan teks gitu ya. Di kalimat nomor 11, nilai impor garam Indonesia adalah 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau setara dengan 1,45 triliun per tahun gitu. Nah, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah salah, benar-benar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Beri tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau kolom yang salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Kita lihat ya apakah pernyataan satu sesuai atau tidak dengan isi teksnya. Dari total kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019, sebanyak 12% wisatawan berasal dari Tiongkok, yaitu 16,3 juta orang.
Pernyataan satu adalah pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang salah. Kenapa? Karena berdasarkan teksnya disebutkan dari total kunjungan itu di kalimat 5 sebanyak 20% wisatawan berasal dari Tiongkok atau setara dengan 1,95 juta orang. Nah, seharusnya ini bukan 16,3 juta, tapi 1,95 juta orang. Makanya ini salah. Pernyataan kedua, pada masa pandemi corona, untuk mengantisipasi penurunan kinerja pariwisata, pemerintah menyiapkan 3 strategi. Nah, ini adalah pernyataan yang benar karena sesuai dengan kalimat ke-9 dan 10 ya. Nah, katanya di sektor perdagangan Tiongkok merupakan mitra terbesar Indonesia. Pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk mengantisipasi penurunan kinerja pariwisata. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Kita lihat di pernyataan ketiga, apakah benar atau tidak? Kunjungan wisatawan Tiongkok mengalami penurunan baik sektor pariwisata, investasi maupun perdagangan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk pernyataan ketiga ini karena pada kalimat ke-6 di sektor pariwisata kunjungan wisatawan Tiongkok yang saat ini jumlahnya terbesar kedua. Nah, di sini tuh masih ada kata diperkirakan menurun gitu. Jadi dia belum mengalami penurunan tapi masih diperkirakan, teman-teman, seperti itu. Makanya untuk pernyataan ketiga adalah pernyataan yang salah. Kita lihat pernyataan keempat. Virus corona memberi pengaruh pada industri pariwisata Indonesia. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan kalimat pertama. Dampak dari wabah virus corona sangat memengaruhi industri pariwisata di Indonesia. Kita lihat pernyataan 5, apakah sesuai atau tidak. Nilai investasi Tiongkok terus menurun dan menjadi kedua terbesar pada tahun 2019. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, nah di sini katanya nilai investasi Tiongkok terus menurun gitu ya. Nah, sedangkan pada kalimat ke-7 disebutkan dalam beberapa tahun terakhir nilai investasi Tiongkok terus meningkat. Nah, ini bukan mengalami penurunan ya, tapi dia meningkat. Bahkan hal tersebut menjadi kedua terbesar pada tahun 2019. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Jadi jawaban yang tepat adalah salah, benar, salah, benar, salah. Baik teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir. Silakan teman-teman kerjakan dan hasil jawabannya silakan teman-teman isi di kolom komentar. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.